Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semua berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit atau tidak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Akhirnya Indonesia gagal lolos ke semifinal. Oke, ya, karena kita juga pakai pemain muda yang sejatinya diharuskan berkembang dan bisa membentuk kekompakan untuk skuad U23 yang akan berjuang di Asian Games serta kualifikasi Piala Asia ya, untuk masa-masa yang akan datang ya. Jadi untuk memperebutkan juara Piala Ciki-Ciki, walaupun target lolos babak grup, namun perjuangan mereka sejak ini juga patut diapresiasi. Mampu bersaing hingga detik-detik terakhir. Jika di pertandingan bisa mencetak gol penyama kedudukan, ya itulah yang kita harapkan. Nggak perlu harus menang sama lawan-lawan yang lebih senior. Nah, jadi dipastikan Indonesia sudah tersinggir ya. Dari babak awal sebenarnya anak asuh Sintayong itu sangat terlihat kebingungan. Ferrari CS itu seperti belum menemukan titik permainan mereka, sehingga kebanyakan bermain di lini pertahanan sendiri ya. Filipina justru lebih agak menyerang secara aliran bola. Mereka sudah paten mengingat Filipina pakai skuad inti yang kebanyakan memang sudah lama terbentuk ya, berbeda dengan skuad Garuda yang baru dibentuk sejak AFF. Jadi ya kelihatan banget gimana chemistry yang belum terlalu dapat dilihat dengan enak atau gimana. Ditambah lagi akurasi passing yang rendah, sudah ya banyaklah kekurangan. Intinya skuad Garuda yang diturunkan di AFF itu perlu perbaikan secara menyeluruh. Kalau lihat statistik babak pertama yang menunjukkan Indonesia memiliki on target ya, ada 2 atau 3 ya, sama dengan Filipina juga punya on target juga 3, jadi masih imbang lah sebenarnya, peluang terbuka. Tapi Alkan Wiki yang mendapat bola tersebut malah terpleset ya, yang membuat bola entah terbang kemana. Dan satu lagi Marcelino yang berjuang sendirian sampai syuting di depan tiang, sayangnya masih terbentur mistar ya. Lemparan ke dalam Alkan seringkali mendapat gangguan dari pemain Filipina ya, menghalang-halangi langsung di depannya. Namun yang paling teringat dari lemparan Alkan seringkali menimbulkan kerusuhan di depan gawang Filipina yang kurang kondusif. Sejumlah pelanggaran terjadi, bahkan Ferrari kena kartu merah karena dianggap menyikut lawan. Wasit spontan memberikan kartu merah ke Ferrari dan kartu kuning ke pemain Filipina. Sebuah keputusan yang merugikan ya. Ya, tidak harus akan dicek dulu ya, bagaimana VAR-nya. Memang terlihat agak ragu-ragu ya. Jadi saat Indonesia harus main 10 pemain karena Ferrari harus keluar, hal inilah yang membuat situasi sudah berubah. Tapi sebenarnya tim kita walaupun masih 10 pemain juga masih oke lah. Terus untuk babak kedua ya agak lumayan meski sering kebingungan ya, tapi solusinya terlihat sudah mulai ada perkembangan, seperti Marcelino kerap turun naik turun kan untuk mengolah bola dari belakang. Permainan agak sedikit berkembang, skema sudah mulai ada, dan Marcelino juga kembali menjadi pemain kreatif yang paling sering melesatkan shoot.
Sebelumnya akhirnya laga berubah karena wasit memutuskan memberikan penalti untuk Filipina. Hal itu dikarenakan handsball, padahal terlihat ya, bola itu terkena bukan lengan tapi bahu, dan itu pun tidak sengaja karena murni ingin menghindari atau refleks lah, bukan ada sengaja untuk menyentuhkan atau segala macamnya. Nah, itulah wasit itu sebenarnya agak ragu-ragu, terpantau VAR, juga komunikasi dengan penjaga VAR, tapi siapa sangka ternyata keputusan enggak berubah dan pernyataan harus ada tendangan penalti. Nah, inilah kebobolan lewat tendangan penalti benar-benar merubah segalanya. Permainan jadi agak panik, ditambah lagi Filipina sering guling-guling, mengulur waktu. Lemparan Arhan sering kembali jadi andalan sampai detik-detik akhir, walaupun akhirnya lawan sudah siap mengantisipasi semuanya. Skor 1-0 akhirnya tetap untuk Filipina ya. Dan hal ini banyak sorotan ya kepada wasit yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Jadi momen-momen seperti ini seringkali ya Indonesia kena semacam kayak dikerjain gitu ya. Nggak tahu apakah memang Indonesia itu ladang untuk jadi bahan jegal-menjegal. Yang jelas di dalam AFF tahun ini ya, dalam periode ini berapa kali Indonesia dikerjain. Yang sebelumnya kita saat lawan Laos juga begitu, bola udah keluar dimasukkan dan dianggap gol. Nah, inilah timnas Indonesia ya, sering kali dirugikan gara-gara AFF. Tapi ya sudahlah, itu hal yang lumrah. Setiap permainan, setiap bola pasti ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini pas kebetulan anehnya menimpa tim Indonesia. Nah, jadi kita sudah lalui, kita sudah simak bersama. Mari dukung terus ya timnas Indonesia dengan Garuda Mudanya. Dari pengalaman-pengalaman itu muncullah pemain-pemain yang sangat potensial. Contohnya Detan. Nah, itu dengan adanya AFF ini kan kita ada Detan namanya ya. Itu sudah dilirik dari klub-klub lumayan lah. Dari Jepang sudah ada yang melirik, dari Eropa juga sudah melirik, mau istilahnya untuk uji coba di luar negeri. Ya, terima kasih. Mereka.